Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk mengisi materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materi yang saya ampu adalah pembinaan mental untuk siswa baru di SMP Negeri 2 Wuryantoro. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Abdus Somad Marfai. Saya lahir di Klaten 27 November 1993. Saya tinggal di Tegal Arum, Kunden Karanganom, Klaten. Pendidikan terakhir saya adalah S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. S2 di UNU Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam juga. Pekerjaan saya saat ini adalah guru PAI di SMP Negeri 2 Wuryantoro. Baiklah, kita lanjutkan tentang materi pembinaan mental. Sebelumnya, pembinaan mental merupakan salah satu agenda utama bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo misalnya merencanakan atau mencanangkan tentang revolusi mental dalam kaitannya dengan mendorong bangsa Indonesia untuk mencapai berbagai kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian mental merupakan sesuatu yang berhubungan dengan batin, cara berpikir, dan berperasaan. Hal ini sama dengan akhlak atau karakter yang di dalamnya terkait dengan budi pekerti, watak, tabiat dalam hal cara berpikir dan berperasaan yang mendarah daging. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mental adalah, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua lingkungan, yang ketiga bahan bacaan, yang keempat adalah teman pergaulan, yang kelima pembawaan atau bawaan sejak lahir, yang keenam adalah pengalaman masa lalu. Pengaruh mental terhadap diri seseorang, yang pertama adalah mental seseorang berpengaruh terhadap perasaan seperti cemas, iri hati, sedih, rendah diri, dan hilangnya rasa percaya diri dan pemarah. Yang selanjutnya, semua ini dikenal sebagai penyakit mental atau mental block, akhlak, etika, karakter, dan budi pekerti yang buruk. Mental juga berpengaruh terhadap kecerdasan. Misalnya, seorang anaknya yang terganggu mentalnya, seperti jiwa yang galau, guncang, cemas, dan sedih karena kedua orang tuanya yang tidak peduli menyebabkan menurunnya prestasi belajar anak di sekolah. Mental berpengaruh terhadap kelakuan seseorang, misalnya timbulnya rasa gelisah, jengkel, dan ingin memberontak, yang ketika rasa jengkelnya itu tersalurkan dapat menimbulkan ledakan perbuatan yang tidak terkontrol. Kemudian, orang yang mentalnya sehat adalah orang yang berjiwa atau jiwanya senantiasa bahagia, tenang, dan ceria, serta memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang selanjutnya mendorong yang bersangkutan untuk menampakkan sikap, ucapan, dan perbuatan yang unggul dan hebat. Ada berbagai cara membina mental demi meraih kesuksesan. Yang pertama adalah dalam hal kehidupan sosial di sekolah. Bersikap baik sangka atau husnudzon dan menghindari sikap buruk sangka atau suudzon. Sikap berbaik sangka menyebabkan orang tidak curiga. Ia akan tetap tenang dan merasa aman meskipun orang akan berbuat jahat berada di dekatnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang berburuk sangka
menyebabkan orang tersebut curiga, sering gelisah, hatinya tidak akan tenang, atau orang yang akan berbuat baik pun tetap dicurigai. Orang yang berburuk sangka akan sulit bergaul, hidupnya menyendiri. Orang yang baik sangka akan senantiasa berjiwa lega, meskipun ia secara lahiriah sebagai orang yang dirugikan. Ketika seorang siswa pulang sekolah terkena cipratan air comberan di jalan oleh pengendara mobil hingga bajunya kotor, siswa yang baik sangka tidak akan marah, karena ia menduga bahwa orang itu mungkin sedang terburu-buru mengurus orang yang terkena musibah atau hal darurat lainnya. Orang yang baik sangka akan mengungkapkan perasaannya dengan baik, tidak berkata kotor, dan dugaan yang baik bahkan akan mendoakan. Dalam hal ekonomi, lihatlah teman yang lebih rendah kemampuan ekonominya atau lebih miskin daripada kita, dan jangan melihat kepada orang yang lebih kaya. Melihat orang yang ekonominya lebih rendah dari kita akan menyebabkan kita tetap bersyukur dan merasa lebih beruntung, dan karenanya kita akan merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Sebaliknya, jika ia memandang kepada orang yang lebih tinggi ekonominya atau lebih kaya daripada kita, ia tidak akan mau bersyukur, selalu merasa kurang, dan ia merasa berada di bawah kemampuan orang lain, dan akibatnya ia akan selalu gelisah dan merasa terus berkurang. Yang ketiga, dalam hal perjuangan meraih kesuksesan, orang yang sehat mentalnya akan memandang bahwa kesulitan dan penderitaan adalah ujian bagi kita yang akan mendatangkan keberuntungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kesulitan dan masalah itu bukan dijauhi atau ditinggalkan, melainkan untuk dihadapi dan dipecahkan permasalahannya dengan solusi yang baik. Karena di dalam kesulitan yang dihadapi dan dipecahkan dengan susah payah itu ada pengalaman yang berharga dan akan ada jalan keluar, dan begitu pula keberkahan akan mengikutinya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Seorang siswa diberi tugas oleh gurunya untuk mengerjakan beberapa soal kisi-kisi yang berkaitan dengan ujian sekolah yang akan datang. Siswa tersebut mampu menyelesaikan soal, menjawab sendiri dengan jujur meskipun mengalami beberapa kesulitan. Tetapi pada akhirnya di kemudian hari ketika pelaksanaan ujian di sekolah, ia mampu mengerjakan ujian dengan mudah tanpa menyontek jawaban temannya. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi suatu masalah yang sulit, itu akan menjadi pengalaman bagi kita untuk menghadapi permasalahan di masa yang akan datang. Yang keempat, dalam hal keberuntungan, siswa yang sehat mentalnya akan mengatakan bahwa apa yang ia peroleh itu baik atau buruk adalah usaha diri sendiri dengan bantuan doa orang lain, dan bukan karena usaha orang lain. Kegagalan yang ia hadapi bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Pandangan ini akan menyebabkan siswa yang sehat mentalnya itu akan senantiasa berinvestasi atau selalu berbuat kebaikan demi meraih keberuntungan yang akan datang. Selain kebaikan yang kamu perbuat hari ini akan mendatangkan kebaikan bagimu di kemudian hari untuk masa depanmu. Maka selalu berbuat baiklah kepada temanmu dengan ikhlas tanpa memandang latar belakangnya. Maka Tuhan akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat kepadamu. Yang kelima adalah dalam hal tujuan hidup. Prinsip tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
cara meraih kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan mencari ridho Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Dan cara mencari atau meraih ridhonya adalah dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu menjalankan ibadah wajib dan sunnah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada guru, hormat kepada orang tua dan guru dan sesama makhluknya, serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tujuan hidup di dunia akhirat harus imbang. Tujuan hidup dunia akhirat harus imbang dan sesuai dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Antara dunia dan akhirat sama pentingnya. Orang yang akan mendapatkan ridhonya akan beranggapan bahwa dunia ini adalah sebagai lahan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ia akan senantiasa mencari pahala, mencari kemuliaan, dan senang berinfak, serta memandang harta yang diinfakkan itu harta miliknya yang sejati yang akan ia terima di akhirat nanti. Yang terakhir, pendidikan agama yang diberikan di sekolah atau di tempat lain bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah, akan tetapi pendidikan agama jauh lebih luas daripada itu. Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan sikap, mental, akhlak jauh lebih baik atau jauh lebih penting daripada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang tidak diresapkan dan dihayatinya dalam hidup. Kemudian pendidikan agama akan mewarnai kepribadian anak dengan akhlak dan pribadi yang jauh lebih baik, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.